Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari Minggu adalah hari Tuhan, hari di mana kita berhenti dari kesibukan dan kembali memusatkan hati kepadanya. Di tengah dunia yang semakin mengutamakan kepentingan diri, Tuhan memanggil umat-Nya untuk hidup dalam kasih yang berbeda, yaitu kasih yang rela berkorban. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita menundukkan hati dan bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus dan penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan beribadah hari ini. Bukalah hati kami, agar firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi sungguh-sungguh mengubah hidup kami. Lembutkan hati kami dan ajari kami memahami kasih-Mu yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk ayat perenungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini membawa kita pada inti dari kasih sejati, yaitu pengorbanan. Yesus tidak hanya berbicara tentang kasih, namun Ia menunjukkan kasih itu melalui pengorbanan dirinya di kayu salib. Ia menyerahkan nyawa bagi manusia yang berdosa, bukan karena manusia layak, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar. Kasih yang sejati selalu mengandung unsur pengorbanan. Tanpa pengorbanan, kasih hanya menjadi kata-kata indah. Pengorbanan bisa berarti waktu yang kita beri, kesabaran yang kita pertahankan, ego yang kita turunkan, atau hak yang kita lepaskan demi kebaikan orang lain. Seringkali kita ingin mengasihi tanpa kehilangan apapun. Kita ingin mengasihi selama itu tidak mengganggu kenyamanan kita. Kita ingin memberi selama itu tidak mengurangi milik kita. Namun jelas firman Tuhan hari ini menegur sikap hati yang seperti itu. Yesus menunjukkan bahwa kasih sejati tidak dihitung dari berdasarkan untung dan rugi. Ia memberi dirinya sepenuhnya dan ia taat sampai akhir. Kasih yang berkorban bukanlah kasih yang lemah, tetapi kasih yang kuat karena lahir dari ketaatan kepada Bapa. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, kasih yang berkorban mungkin terlihat sederhana, seperti tetap setia dalam keluarga meski tidak selalu dihargai, tetap jujur walau merugikan diri sendiri, tetap melayani meski tubuh terasa lelah. Dan setiap pengorbanan yang dilakukan dengan hati yang tulus adalah cerminan kasih Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini Tuhan mengajak kita untuk memeriksa kembali kualitas kasih kita. Apakah kasih kita sudah menyentuh tingkat pengorbanan atau masih sebatas kenyamanan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang telah Engkau tunjukkan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Ajari kami untuk mengasihi dengan tulus dan rela berkorban. Bentuklah hati kami agar semakin serupa dengan hati-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kasih yang berkorban adalah kasih yang mengubah dunia. Ketika kita rela memberi diri, waktu, dan hati kita bagi sesama, kita sedang mencerminkan kasih Kristus yang hidup. Pengorbanan yang dilakukan dalam bentuk kasih tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Ia melihat setiap kesetiaan kita, setiap air mata kita, dan setiap keputusan untuk tetap mengasihi. Dan kiranya melalui hidup kita, orang lain dapat melihat kasih Kristus yang nyata dan dimuliakan namanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati.